Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai interpolasi, yaitu dengan dua metode, metode langsung atau metode direct dan metode Newton. Metode langsung atau metode direct untuk interpolasi memiliki beberapa properti, yaitu yang pertama adalah biasanya digunakan dalam bentuk polinomial dan membutuhkan n+1 data untuk membentuk polinomial berorder n. Jadi kita kalau misalkan mau polinomial berorder 2, kita memerlukan 3 data seperti itu. Dan di sini kelebihan dan sekaligus kekurangannya adalah dia itu membutuhkan manual atau kita sendiri yang melakukan, menginterpretasikan, dan komputer. Jadi dua-duanya harus dilakukan gitu kan ya, untuk agar bisa berjalan dengan cepat gitu loh. Karena memang ada beberapa yang tidak bisa dilakukan oleh komputer secara mudah gitu ya. Jadi di sini yang disebutkan dalam fast di sini adalah mudah dan efisiennya gitu kan. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara interpolasinya, jadi saya mengingatkan bahwa interpolasi ini adalah memperkirakan sebuah nilai dalam rentang data. Jadi dalam sebuah rentang data, interpolasi ada nilai atau ada data yang bisa kita perkirakan. Itu disebut dengan menginterpolasi seperti itu. Jadi ada rentang data misalkan 1 sampai 5, di mana kita punya data 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa memperkirakan di luar di antara data tersebut gitu kan, di antara data-data tersebut, contoh 1,2 gitu kan ya, terletak antara 1 sama 2 seperti itu. Nah, untuk metode-metodenya ada 4 yang seperti yang pada video yang sebelumnya, itu video mengenai pengenalan interpolasi. Di sini kita akan membahas 2, yaitu yang pertama adalah interpolasi secara langsung atau direct interpolation dengan fiturnya adalah yang 3 ini, yaitu menggunakan polinomial, membutuhkan n+1 data untuk melakukan n order atau derajat n polinomial gitu kan ya, polynomial equation atau persamaan polinomial. Jadi kita kalau mau membuat polinomial berderajat 2, maka kita butuh 3 data, 2 + 1 seperti itu. Nah, di sini dibutuhkan interpretasi kita atau user dan komputer untuk agar berjalan dengan cepat dan efisien seperti itu. Nah, di sini penjelasan kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Nah, tapi videonya tidak dibagi menjadi 2 bagian ya. Jadi hanya akan saya berikan jeda di tengah. Kalian boleh melihatnya setengah-setengah gitu kan, karena memang akan agak lama untuk penjelasannya dibanding dengan video-video saya sebelumnya. Baik, kita akan mulai ke interpolasi secara langsung. Di sini adalah fitur-fiturnya atau hal yang patut diperhatikan pada interpolasi secara langsung, yaitu bentuknya polinomial menggunakan n+1 data untuk derajat n, dan di sini butuh manual atau butuh interpretasi user dan komputer untuk bekerja dengan baik dan efisien seperti itu. Oke, kita langsung saja ke umumnya. Jadi untuk bentuk umum dari n order polynomial equation, yaitu bentuknya adalah fx yang sebelah sini a0 x pangkat n sampai a pangkat n gitu kan ya. Di sini ada contohnya. Jika n-nya 1, maka ya bentuknya adalah linier, yaitu a0x ditambah a1 gitu kan ya. Ini sama aja kalau kita membahas bentuk persamaan linier, yaitu fx sama dengan ax plus b seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang 2 atau disebut dengan kuadratik, bentuknya adalah yang seperti ini. Fx sama dengan a0x kuadrat ditambah a1x ditambah a2. Atau kita biasanya kalau pas di jenjang SMA itu adalah ax kuadrat plus bx plus c seperti itu. Di sini kenapa dipakai koefisien a0, a1 dan sampai an? Ini untuk menunjukkan banyaknya ya. Jadi kalau a0 ke an itu banyaknya adalah n+1.
Oke, jadi ini adalah bentuk umum dari dari persamaan polinomial dengan derajat n. Ini untuk n-nya 1 dan untuk n-nya 2. Nah, untuk interpolasi kali ini kita akan hanya membahas sampai ordernya adalah 3. Ordernya adalah 3 alias n-nya 3 seperti itu kan. Jadi di sini bentuknya adalah A0 X pangkat 3, A1 X pangkat 2, A2 X pangkat 1, dan terakhir adalah A3 seperti itu. Nah, oke, jadi ini adalah bentuk polynomial equation-nya atau persamaan polinomialnya secara umum. Nanti kita akan masukkan ke dalam bentuk yang ini untuk direct method. Jadi nanti kita akan mendapatkan koefisien-koefisiennya A0 dan A1 untuk linear, A0 sampai A2 untuk kuadratik, A0 sampai A3 untuk kubik atau pangkat 3, itu dari dari titik-titiknya. Nah, baik, mari kita cek lanjutkan saja untuk penjelasan metode directnya. Nah, di sini adalah step untuk direct method, yaitu adalah yang pertama adalah menyiapkan n+1 data untuk membuat n order interpolation. Jadi interpolasi berderajat n, kita butuh n+1 data. Nah, di sini yang paling penting adalah membuat sistem yang ini, yaitu kita membuat sebuah sistem atau ya di sini adalah sistem persamaan ya, dengan memasukkan data ke ekuasi. Jadi kalau misalkan ada data 1, 2, 3, misalkan ada 3, maka di sini x1, x2 sampai x3 seperti itu saja. Jadi nanti kita tinggal masukin saja fx1, berarti yang tadi persamaannya misalkan adalah yang yang linear, maka A di A0 dikali X1 ditambah A1 seperti itu. Jadi X1-nya digantikan di sana. Jadi yang diganti nanti adalah di bagian X1-nya ini untuk data X1. Selanjutnya data X2 ya tinggal kita masukkan saja data X2 sebelah sini. Dan seterusnya sampai datanya habis. Nah, setelah datanya habis, kita akan mendapatkan sebuah sistem persamaan linear sebelah sini untuk menyelesaikan, di mana kita harus menyelesaikan sistem persamaannya untuk mendapatkan koefisien A0, A1 sampai AN ini. Nah, disinilah kelemahan dari metode direct ini. Kita harus menyelesaikan menyelesaikan persamaannya untuk mendapatkan A0, A1, untuk mendapatkan koefisien A0, A1 sampai AN-nya seperti itu. Nah, ini tidak mudah untuk dilakukan hanya dengan pengetahuan kita seperti yang materi-materi yang sebelumnya. Nanti akan ada pengetahuan lagi bagaimana caranya kita menyelesaikan sistem persamaan ini atau disebut dengan sistem persamaan linear SPL dengan menggunakan metode numerik. Nah, materi itu akan diajarkan setelah materi interpolasi ini. Nah, namun untuk yang saat ini kita akan membahas mengenai metode manualnya saja. Jadi kita menggunakan manual atau hitungan manual. Makanya di ordernya hanya akan dibatasi ke order 2 untuk yang direct method ini, sedang untuk Newton akan dibatasi ke order 3. Nah, di sini setelah itu langkah selanjutnya adalah menyelesaikan persamaannya untuk mendapatkan koefisien, yaitu A0 sampai AN ini. Selanjutnya adalah tinggal memasukkannya A0 sampai AN ini ke dalam persamaan, dan selanjutnya kita bisa cek nilainya. Misalkan kita mau pengen nilai atau ingin tahu nilai yang mana, kita tinggal masukkan ke dalam equation-nya atau ke dalam persamaannya seperti itu. Jadi ini adalah step-step yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk melakukan direct interpolation. Nah, di sini mungkin ada yang sebagian bertanya, Pak, bagaimana kalau misalkan jarak datanya yang bukan jarak ya, datanya yang diambil untuk merepresentasikan dari X1, X2 dan sampai Xn ini berbeda-beda. Maka hasil dari interpolasinya akan memiliki perbedaan seperti itu ya. Jadi kalau datanya berbeda, data titik-titiknya berbeda, maka ya interpolasinya akan berbeda. Misalkan saya punya 3 data. Data 1, data 2, data 3. Saya mau melihat atau mau mau menggunakan titik misalkan datanya adalah X1 1 2 3 ya, 1 2 3. Saya mau
mengetahui atau menginterpolasi data di 1,5. Nah, secara naluri kita kan biasanya menggunakan 1 dan 2 gitu kan ya, sebagai kalau misalkan kita menggunakan linear. Kita butuh 2 data seperti itu. Jadi 1, 2. Apakah akan berbeda kalau kita menggunakan 1, 3? Iya, akan berbeda. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan 1, 2 jaraknya lebih sedikit gitu kan ya. Jadi nilai interpolasinya akan lebih baik dibandingkan kita jika menggunakan 1 sampai 3. Nah, kalian bisa mencoba-coba. Silahkan, nanti akan ada contoh soal, silahkan mencoba apakah bisa sih kalau misalkan kita menggunakan data yang lain. Pasti akan berbeda hasilnya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah step-stepnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contohnya. Nah, di sini contoh untuk untuk interpolasi. Di sini kita akan menggunakan direct method dan dia itu adalah linear. Jadi bentuknya adalah lurus. Nah, misalkan kita punya tabel yang ini. Tabel yang ini bentuknya adalah tabel antara T dalam sekon terhadap VT dalam meter per sekon, alias antara waktu dan kecepatan, di mana grafiknya adalah seperti ini. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jika T sama dengan 16 sekon, berapa kira-kira nilainya gitu kan ya. Jadi dia terletak antara di sebelah sini, jika T 16 sekon yang sebelah sini, kira-kira berapa nilainya, seperti itu. Nah, di sini kita kalau misalkan menggunakan linear, boleh nggak sih kalau kita misalkan menggunakan 10 sama 20, boleh-boleh saja. Tapi usahakan pilih yang paling dekat titiknya. Jadi kita pakai paling dekat dengan titiknya. Jadi kita akan menggunakan, karena ini linear, kita menggunakan 2 data saja, maka kita menggunakan 15 dan 20. Jadi yang akan dipakai adalah 15 yang sebelah sini dan 20 yang sebelah sini. Oke, mari kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, di step selanjutnya yaitu adalah kita tinggal memasukkan terhadap persamaan yang akan kita konstruksi. Misalkan di sini adalah karena persamaannya VT, ya boleh aja kalian ganti di sini AFT gitu kan. Dia itu adalah karena linear, bentuknya adalah A0 ditambah A1T, seperti ya, sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan A0 ditambah A1X gitu kan ya. Dan di sini hanya menggunakan T saja. Nah, di sini A0-nya agak dibalik, di sini A0-nya itu yang nggak memiliki T ya, tapi nggak apa-apa ya. Karena ya cuman masalah penulisan saja. Kalian boleh menuliskan ini A1, A2, terserah gitu kan. Yang penting nanti nilainya ke bawahnya harus sama atau simbolnya sama. Jadi di sini VT sama dengan A0 ditambah A1T. Selanjutnya kita tinggal masukkan titik yang kita gunakan, yaitu adalah 15 dan 20. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Jadi kita tarik garis lurus antara titik pertama dengan titik kedua. Karena itu disebutnya adalah linear interpolation atau interpolasi linear. Nah, jadi kita memiliki V masukkan 15, kita dapat adalah A0 tambah A1 kali 15 sama dengan 362,78, V20 dan seterusnya ini. Jadi kita tinggal selesaikan yang sebelah sini untuk mendapatkan A0 dan A1-nya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita pakai metode eliminasi boleh, menggunakan metode substitusi boleh, seperti itu kan ya. Jadi banyak cara menyelesaikannya. Tapi kalau misalkan seperti ini, ya kalian eliminasi saja. Kenapa? A0 ini udah pasti habis ya. Karena kalau ini dikurangi gitu kan, ini A0 udah habis. Sisanya adalah minus 5A1, ini silahkan dihitung gitu kan ya, ini berapa, seperti itu. Jadi nanti akan didapat nilai A1 dan A0-nya. Nah, selanjutnya A0 dan A1 ini masukkan lagi ke persamaan yang sebelumnya yang kita mau konstruksi, yaitu A0 ditambah A1T, di mana kita mendapatkan akhirnya adalah VT sama dengan minus sekian yang ini ditambah 3 ini T gitu kan ya, di antara interval 15 sampai 20. Ini sangat penting untuk disebutkan. Ini menunjukkan pemilihan data kita, data interval kita. Jadi antara 15 sampai 20. Di mana nanti kita akan menggunakannya untuk menentukan yang tadi ditanya, yaitu adalah yang 16. Kita tinggal masukkan saja. V16 berarti adalah nilainya 393,7 meter sekon. Jadi dari hasil interpolasi kita bisa tahu bahwa
nilai di V di 16 itu adalah 393,7 meter per sekon, seperti itu ya. Ini adalah hasil yang didapat dari interpolasi linear. Untuk linear ya, untuk direct method maksud saya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai yang bentuk kuadratik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai yang bentuknya direct method juga sama, tapi untuk quadratic interpolation atau interpolasi secara kuadrat gitu ya. Jadi ada berapa ini? Ada pangkat 2 ya karena kuadrat, dan sama ditanya adalah T pada saat 16 sekon. Nah, kita tinggal data-datanya juga sama, kita tinggal mengecek gitu kan, kita akan memilih data yang mana. Karena di sini ada 16 gitu kan ya. 16 itu terletak antara 15, 20, 25 boleh. Jadi kita bisa pilih 15, 20, 25 yang ini boleh. Atau lebih enak kalau kita menggunakan interval yang karena dia lebih dekat ke yang sebelah sini, akhirnya kita menggunakan 10, 15, 20 seperti itu. Jadi tiga data ini 10, 15, 20 yang akan kita gunakan. Itu yang lebih baik seperti itu. Oke, mari kita cek bagaimana cara mengkonstruksi persamaan kuadratnya. Nah, di sini kita tinggal menulis bentuk umumnya, yaitu adalah untuk VT yang karena beraja 2 kita tulis adalah A0 tambah A1T tambah A2T kuadrat. Ini adalah bentuk kuadratik. Jadi sama seperti Vx ya, Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A, B, C-nya kita yang akan tentukan nanti dari data-datanya. Langkahnya juga sama, yaitu tinggal memasukkan saja antara data-data yang kita pilih. Jadi karena ada 3 data yaitu 10, 15, dan 20, maka akan ada 3 persamaan. Yang pertama adalah yang ini, A0 tambah A1 dalam bentuk 10, A2 10 kuadrat gitu kan, dan seterusnya sampai yang bawah yang 20 ini. Nah, disinilah ada tingkat kesulitan untuk orde derajat yang lebih tinggi gitu kan ya. Kenapa? Karena kita harus menyelesaikan sistem persamaan ini, di mana ya kita tahu itu tidak mudah gitu kan ya. Jadi ada 3 persamaan. Kalau kita menyelesaikannya secara manual, yaitu adalah kita kurangkan gitu kan ya antara 2. Ini kurang ini untuk menghilangkan A0, 15 dengan 20 untuk menghilangkan A0 juga, baru setelah itu ini dan ini untuk diselesaikan secara metode eliminasi seperti itu, atau substitusi juga boleh. Nah, itulah di sini susahnya untuk dalam bentuk kuadratik interpolasi ini. Nah, silahkan kalian pelajari lagi bagaimana caranya menyelesaikan 3 persamaan, 3 sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi. Seperti itu ya. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan lagi untuk yang metode eliminasi untuk untuk sistem persamaan linear dengan 3 dengan 3 variabel. Nah, di sini didapatkan nanti akan ada nilai A0, A1 dan A2-nya sama seperti yang sebelumnya. Tapi di sini kan untuk yang sebelumnya hanya 2 ya, A0 sama A1. Di sini ada 3, yaitu A0, A1 dan A2 seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan antara A0, A1 dan A2-nya ke dalam persamaan yang tadi, yaitu persamaan yang VT sama dengan A0 plus A1T plus A2T seperti itu, A2T kuadrat seperti itu. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa jika VT-nya adalah bentuk ini 12,05 dan seterusnya. Nah, lihat di sini adalah intervalnya, yaitu antara 10 sampai 20. Ini adalah data yang kita pilih. Selanjutnya, jadi kita bisa menghitung 16 di kecepatan di 16, yaitu adalah dalam bentuk ini gitu kan, 12,05 dan seterusnya. Didapat adalah 392,19, dimana yang sebelumnya untuk yang linear interpolasi kita mendapatnya adalah 393,70 seperti itu. Nah, sini kalian bisa ngecek absolute relative error ya. Jadi karena order 1 dan order 2 itu pasti lebih baik order 2, maka kalian bisa cek kesalahan relatif dari order 2 itu berdasarkan order 1-nya. Jadi di sini kita dapatkan hasilnya adalah 0,384110% gitu kan ya. Jadi di bawah 1% ya, di bawah 5%, bahkan di bawah 0,5% maksud saya.
Jadi di sini ini adalah hasil dari interpolasi kuadratik di mana nilainya adalah 392,19. Nah, silahkan kalian pause untuk video ini jikalau memang penjelasannya masih belum dipahami, silahkan diulang dari depan. Setelah ini akan menjelaskan mengenai bentuk dari Newton method atau metode Newton seperti itu. Silahkan di pause di menit atau di menit 20,27 seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah menggunakan kita akan membahas mengenai metode Newton atau yang lebih dikenal dengan Newton's divided difference. Nanti kita akan tahu kenapa sih disebutnya divided difference ya. Nah, di sini sama seperti direct method, dia menggunakan polinomial sebagai basisnya gitu kan ya, sebagai basis untuk melakukan interpolasinya. Tapi bentuknya tidak sama seperti yang bentuk dari direct method seperti itu. Nah, sini juga sama, yaitu kita membutuhkan n+1 data untuk membuat n order interpolasi. Jadi berderajat n kita butuh n+1 data. Dan di sini yang lebih penting adalah di sini sedikit lebih susah gitu kan ya, sedikit lebih susah awal-awal, tapi setelah tahu dia akan gampang dieksekusi dengan tabel. Nah, di sini karena kita udah bilang tabel, maka kita bisa pastikan bahwa bentuknya lebih mudah untuk dikomputerisasi atau dimasukkan ke dalam program komputer seperti itu. Mulai saja untuk interpolasinya. Di sini adalah interpolasi linier, sama bentuknya mirip-mirip sama seperti yang direct method karena bentuknya linear ya. Jadi di sini kita menggunakan persamaan yang sudah diturunkan, yaitu kalau yang tadi bentuknya adalah A0 gitu kan ya, A0 ditambah A1X1 gitu kan ya. Di sini kita menggunakan bentuknya adalah F1X adalah B0 tambah B1X min X0 seperti itu ya. Jadi nanti kita akan menggunakan persamaan yang ini gitu kan ya untuk yang linear. Nah, di mana B0-nya adalah Fx0 dan B1-nya adalah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 min X0. Ada yang masih ingat ini apa? Ini adalah gradien ya. Jadi yang ini sama aja kalian jika bilang bahwa dia itu cara mencari persamaan berdasarkan gradiennya dan satu titik seperti itu ya. Tapi kita ya tetap butuh 2 titik. Kenapa? Karena kita butuh gradien. Gradien itu minimal 2 titik. Oke. Nah, jadi di sini bentuknya adalah yang sebelah sini F1X sama dengan B0 ditambah B1 X min X0, dengan B0-nya adalah yang ini, B1-nya adalah yang bawah seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan ya? Kita tinggal menghitungnya saja. Mari kita masukkan ke dalam. Nah, di sini contohnya adalah yang tadi sama dengan T-nya juga yang ditanyakan, yaitu sama, yaitu 16 pada T sama dengan 16 dengan ordernya 1 atau linear interpolation. Jadi kita akan pilih 16 adalah kita pilih nomor 15 sama 20 gitu kan, atau data yang 15 dan 20. Kenapa? Karena 16 ada di antara interval tersebut. Jadi mari kita cek. Nah, ini adalah untuk yang linear interpolasinya. Jadi kita antara 15 sampai 20. Nah, expected-nya itu yang sebelah sini gitu kan ya. Jadi yang kita tahu adalah yang belah sini. Kita tinggal cek ini, karena ini garis lurus ya, kita tinggal garis lurus ini di di grafik ya. Nanti kita bisa cek nilainya adalah di sekitar di sini seperti itu. Nah, di sini kita tinggal masukkan, yaitu adalah VT sama dengan B0 plus B1 T min T0. B0-nya adalah VT0, yaitu adalah 362,78 ya, yang sebelah sini. B1-nya adalah VT1 dikurangi VT0 dibagi dengan T1 dikurangi T0. Yaitu kita masukkan VT1-nya adalah ini, berarti ini dikurang ini. Selanjutnya dibagi dengan 20 dikurang 15, yaitu hasilnya adalah 30,914. Akhirnya kita mendapatkan bentuk persamaan
sebelah sini. Jadi bentuk persamaannya adalah yang ini, dimana kita dapat persamaannya adalah 362,78 ditambah sekian dikurangi T dikurangi 15. Apakah kita butuh membuka kurungnya? Nggak butuh gitu kan ya. Kenapa? Karena kalau kita masukkan 16 jadi lebih enak gitu ya. 16 kurang 15 1 gitu kan ya. Dibanding kita berurusan dengan koma-komaan gitu kan. Jadi kita dapat T-15 dalam bentuk ini saja sudah benar dan nggak perlu kalian buka kurungnya. Selanjutnya tinggal dikurangkan yaitu 16 min 15 1, masukkan ke sini kita dapat adalah 393,69, sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Jadi kalau tadi 393,70 kalau nggak salah ya. Oke, jadi seperti itu untuk yang interpolasi Newton. Jadi bentuknya adalah berbeda untuk VT-nya ya, untuk Fx-nya seperti itu. Nah, untuk Newton juga di sini biasanya dikasih ordernya. Jadi kalau yang ini adalah tadi order 1, maka ini V1T, bukan V1 artinya V1 tapi V order 1 gitu kan ya. Jadi dikasihnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kalau order 2. Nah, di sini adalah untuk order 2. Jadi untuk order 2 persamaannya tinggal ditambah aja. Jadi F2 atau order 2 dari X adalah B0 tambah B1. Ini adalah order 1 ditambah dengan B2 di mana dia itu X min X0, X min X1. Jadi ada 3 gitu kan ya. Ada 3 titik yaitu X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2. Dan di mana yang dipakai tentunya kalau X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2 ini adalah yang berurutan. Jadi yang berurutan yang dipakai untuk mengisi X0 sama pasangan X0, Y0 dan sampai X2, Y2 ini. Jadi kalau tadi adalah 5, 10 dan 15 misalkan, maka yang X0 adalah 5, X1 adalah 10, X2 adalah 15 seperti itu. Jadi data terakhir di sini tidak digunakan gitu ya, tapi digunakan dalam penghitungan B2 seperti itu. Jadi di sini kita tinggal menambahkan B2 X min X0 X min X1 seperti itu. Nah, kalau misalkan ada order 3 maka tinggal ditambah ada di sebelah sini ditambah B3 X min X0 X min X1 X min X2 seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan satu bentuk lagi yang mengakomodasi antara nilai-nilai yang sudah diketahui atau nilai-nilai yang akan dimasukkan seperti itu. Jadi yang ini nilai-nilai datanya gitu kan ya. Nah, di sini B0-nya adalah Fx0, B1-nya adalah Fx1 min Fx0, X min X1 min X0 ini sama seperti tadi, dan B2-nya adalah agak sedikit ribet ya karena ada 2 sama antara ada 3 titik gitu kan ya kan, kita berarti nanti dia dikurangi ini dengan ini terlebih dahulu, dikurangi ini dengan ini gitu kan, baru dikurangkan atau dibagikan dengan antara jarak ininya seperti itu kan, X0 sama X2. Nah, ini mungkin agak membingungkan di awal, tapi nanti setelah menggunakan tabel akan lebih mudah seperti itu. Jadi diingat saja untuk bentuknya adalah yang sebelah sini. Jadi kalau kita menggunakan ada 3 titik untuk menentukan B2, maka kita butuh X2 perbedaannya antara ini dan ini, selanjutnya dikurangkan dengan perbedaannya antara ini dan ini, selanjutnya baru dibagikan dengan antara selang intervalnya yaitu X0 dengan X2. Jadi X2 min X0 seperti itu. Oke, mari kita cek bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini adalah contohnya. Jadi ini contohnya dengan order 2, T-nya juga sama 16. Karena kita pakai 16, maka kita akan menggunakan 10, 15 sama 20 seperti itu. Oke, jadi bentuknya adalah yang sebelah sini. T0-nya 10, VT0-nya adalah ini, T-nya 15, VT-nya ini, T2-nya 20, VT-nya adalah ini. Nah, di sini kita punya 3 titik yaitu 10, 16 sama 20. Yang diinginkan adalah yang 10, 15 dan 20. Yang diinginkan adalah yang 16 seperti itu. Oke, jadi ini adalah untuk menghitungnya. Jadi kita B0-nya adalah VT0, bentuknya adalah yang ini 227,04. Selanjutnya B1-nya sama seperti tadi, kita tinggal masukkan T1 min T0, hasilnya adalah 27,143. Nah, B2-nya ini agak rumit yaitu VT2, VT1 dibagi T2 dan seterusnya, akhirnya didapat adalah nilai 0,37660.
Nah, akhirnya setelah kita mendapatkan nilai B0, B1, B2, kita masukkan ke dalam bentuk persamaannya, yaitu adalah B0 plus B1, T min T0, dan seterusnya sampai sebelah sini, seperti itu ya. Jadi kita tinggal masukkan, akhirnya dengan interval yang sebelah sini, kita masukkan T-nya adalah 16, didapat V16 adalah sekian, 392,19 meter per sekon. Dimana kalau kita menggunakan aproksimasi yang tadi atau yang linear interpolasi untuk metode Newton ini, kita mendapatkan error aproksimasi atau error relatif aproksimasi adalah 0,38502% alias di bawah 0,5% gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang quadratic interpolation ini. Nah, selanjutnya mungkin akan sedikit membingungkan ya, menghitung B0, B1 sama B2-nya gitu kan ya. Nah, nanti akan lebih jelas di dalam tabelnya, makanya kita akan menggunakan sampai orde 3 seperti itu. Oke, ini kita cek terlebih dahulu yang ini, jadi nggak perlu dibuka kurungnya ya. Ini T-10, T-10, T-15 itu nggak perlu dibuka kurungnya seperti itu. Biarkan saja dalam bentuk ini gitu kan ya, jadi nggak perlu dikalikan. Oke, selanjutnya adalah mengenai yang cubic interpolation atau pangkat 3. Nah, ini untuk yang pangkat 2 tadi ada bentuk dalam bentuk generalnya adalah bentuk yang seperti ini, di mana dan seterusnya seperti ini. Nah, di mana kita bisa sebenarnya menuliskan persamaan yang sebelah sini itu sebagai f2x. Yang pertama adalah fx0, di mana fx0 ya fx0 saja. Terus yang kedua adalah fx1x0, yang ini adalah B1. Ini selanjutnya ini adalah B2, fx2 x1 x0, di mana di sini adalah yang dimaksud dengan fx2 x1 x0 itu adalah divided difference-nya. Ini yang dimaksud dengan kenapa disebut juga dengan divided difference. Kenapa kok disebut divided difference? Kita cek aja di sini. Ini kan dikurangi, ini different, terus divided gitu kan ya, dibagi gitu kan ya. Makanya disebutnya juga divided different. Oke, untuk yang bentuk ketiga setelah ini, jadi setelah kita menggunakan bentuk umum ini, diharapkan kita dapat menambahkan untuk bentuk kubiknya atau bentuk pangkat tiganya. Nah, di sini untuk yang bentuk n plus 1 ya kita tinggal tambahkan aja ya seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. B0-nya fx0, B1 fx1 0, B2 x2 x1 0, Bn adalah xn sampai x0 seperti itu. Jadi ini nanti yang akan menjadi dasar kita menggunakan tabel. Kita langsung ke contoh saja untuk yang pangkat 3. Nah, ini adalah ini masih ada general formnya ya untuk form bentuk umumnya. Jadi di sini kita menggunakan tabel, yaitu adalah x0, x1, x2, x3, di mana kalau misalkan menghitung fx0 ini adalah B0, B1 adalah sebelah sini, B2 adalah yang ini, B3 adalah yang sebelah sini. Nah, untuk penghitungannya, kita bagaimana cara menghitung B1 atau yang sebelah sini? Ya, kita tinggal ini dikurang ini, dibagikan dengan ini kurang ini, seperti itu. Nah, untuk yang sebelah sini bagaimana? Maka ya ini dikurang ini dibagikan antara, karena ini x2 sampai x0 berarti x2 min x0 seperti itu. Nah, kita akan masuk ke contoh aja biar lebih jelas. Nah, ini contohnya adalah di sini ditanyakan ordernya 3, yaitu adalah interpolasi kubik. Nah, karena di sini menggunakan 16, maka ordernya 3, kita akan menggunakan 4 data, yaitu 10, 15, 20, dan 25. Jadi 10 sampai 25 ini yang akan sampai 22,5 ya, bukan 25. 10 sampai 22,5 ini yang akan digunakan sebagai data. Nah, kita bentuk terlebih dahulu persamaannya, yaitu adalah VT yang sebelah sini B0 sampai B3 seperti ya, dimana dengan T-nya adalah 10, 15, 20, 22,5. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan B0-nya sekian, B1-nya sekian, B2-nya sekian, B3-nya sekian? Mari kita cek tabelnya. Ini adalah tabelnya. Nah, kita menggunakan T10, 15, 20, 22,5. Tadi diketahui B0-nya sampai B3-nya adalah yang ini ya. Ini udah tahu ya. Bagaimana cara mengisinya? Mari kita cek. Untuk yang ini, untuk yang sebelah sini, untuk yang
lurus yang ini adalah VT. Kita tinggal masukkan saja. Pada saat T0 VT-nya berapa, T1 VT-nya berapa, T2 VT-nya berapa, T3 VT-nya berapa. Nah, selanjutnya adalah menghitung yang sebelah sini, yang ini ya. Jadi kita untuk menghitung B1, kita tinggal menghitungkan yang ini 362,78 dikurangkan ini dibagikan dengan intervalnya, yaitu antara 15 dan 10. Kenapa 15 dan 10? Karena ini ada 2 gitu kan ya. 2 ini kan antara 15 sama 10. Seperti itu. Maka di sini dibagi dengan 15 dikurangi 10. Nah, selanjutnya misalkan saya ambil mau contoh yang 30,914 yang ini. Bagaimana cara menghitungnya? Kita tinggal hitung. Jadi yang ini, yang 30,914 ada 517 dikurangkan dengan 362,78 dibagikan dengan yang sebelah sini dengan ini. Dari mana kita tahu? Dari arah cabangnya ini. Jadi yang ini kan 15, yang ini adalah 20. Maka di sini penghitungannya adalah yang sebelah sini. Oke, selanjutnya bagaimana kalau dengan B2? Nah, untuk B2 kita cek bahwa dia itu kita membutuhkan data ini, sudah punya datanya ya, tadi udah dihitung. Maka B2 adalah ini dikurangkan dengan ini dibagikan dengan intervalnya. Kita cek 30 itu intervalnya ada maksimal 20. 27 interval minimalnya adalah 10. Maka di sini adalah 20 dikurang 10. Atau lebih mudahnya, yang ini paling jauh itu adalah sebelah sini dan sebelah sini gitu kan ya. Jadi ini yang paling jauh. 30 ini dan sebelah sini. Maka yang ini yang paling jauh yaitu adalah 20. Sehingga 20 dan 10 dikurangkan 20 kurang 10 dibagikan terhadap 30,914 dikurangkan dengan 27,148. Jadi hasilnya adalah ini 0,37660. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung B3? Ya, untuk menghitung B3 kita butuh data ini dan data di bawahnya, yaitu data yang kita hitung tadi dan data di bawahnya. Nah, untuk data di bawah ini kita dapat dari data yang ini digabung dengan yang ini gitu kan. Jadi makanya di sini sedikit lebih banyak menghitung gitu kan, sedikit lebih menghitung, tapi komputer bisa melakukannya dengan mudah gitu kan ya, karena kan cuma dibagi-bagi. Jadi untuk mendapatkan yang ini kita tinggal bagikan ini dengan ini kurang ini dibagi dengan ini kan ini gitu kan ya, ini kurang ini gitu kan, yang ini juga sama seperti itu dan seterusnya sampai kita mendapatkan nilai yang sebelah sini B3. Jadi kita akan nanti memasukkan B0, B1, B2 dan B3-nya, yaitu didapat B0-nya sekian, B1-nya sekian, B2-nya sekian, B3-nya sekian. Langsung kita masukkan ke dalam sistem persamaannya, sistem persamaan yang tadi. Di mana sistem persamaannya adalah VT dan seterusnya ini kita masukkan, kita dapat bentuk persamaan yang ini. Tidak perlu dibuka kurungnya antara TT yang seperti ini, nggak perlu kalian kalikan, dalam bentuk seperti ini saja sudah cukup. Kenapa? Karena kalau kita masukkan 16 ini jadinya lebih mudah dihitung gitu kan ya. 16 min 10 6 gitu kan ya. 16 min 10 6 juga, 16 min 15 1 gitu kan dan seterusnya. Didapat bahwa nilai errornya adalah 392 nilai V pada 16 yaitu adalah 392,06 seperti itu. Dimana kalau kita hitung nilai approximate error terhadap yang pangkat 2, ini pangkat 2 ya, ini yang pangkat 1, yang pangkat 1, ini yang pangkat 3, ini yang pangkat 2, atau yang ini berderajat 3, ini berderajat 2, ternyata errornya adalah 0,033427. Dimana di sini lebih kecil lagi gitu kan ya, kalau dibahasakan ini adalah 3/10.000 gitu kan. Kalau tadi masih 3/1000, ini udah 3/10.000 seperti itu. Nah, jadi semakin tinggi ordenya akan semakin baik interpolasinya seperti itu. Jadi di sini kita sudah belajar mengenai dua metode yaitu metode direct dan metode Newton. Silahkan kalian pelajari. Nah, untuk tugas interpolasi ini akan diberikan setelah semua metode interpolasi sudah dijelaskan. Selanjutnya kalian tinggal membandingkan mana yang lebih baik untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal yang diberikan. Seperti itu. Sama seperti tugas sebelumnya, kemungkinan akan dalam bentuk penjelasan entah dalam bentuk teks atau dalam bentuk video. Nah,
Selanjutnya, sedikit info untuk UTS. Jawaban UTS akan saya, insya Allah akan saya upload minggu ini di video gitu kan ya, bagaimana jawaban mana yang akan saya nilai anggap benar dan seterusnya seperti itu. Nah, silahkan kalian cek nanti untuk membandingkan kira-kira kalian akan dapat nilai berapa, karena saya belum melakukan penilaian untuk untuk UTS yang kalian sudah submit. Oke, sekian saja. Ini sudah lebih dari 40 menit. Jadi untuk video ini silahkan ditonton setengah-setengah ya. Jadi metode direct terlebih dahulu, setelah itu metode Newton. Kalau misalkan masih bingung mengenai interpolasi, apa itu interpolasi, silahkan kembali ke video sebelumnya pada saat saya menjelaskan tentang interpolasi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.